Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Udah lama banget, udah sebulan lebih aku belum bikin video karena ini baru mulai kerja. Aku baru kerja dan baru penyesuaian, jadi kayak agak cukup sibuk dengan kegiatan-kegiatan kerja yang terus menerus, yang kayak kalau udah kerja tuh kadang-kadang lihat handphone aja bahkan nggak sempet, atau bahkan makan pun kadang-kadang ketinggalan gitu-gitu. Tapi beberapa hari yang lalu aku tuh sempat upload story, aku bikin story tentang keseruan main games. Jadi ada salah satu games yang kita main games tapi dipandu oleh kartu. Dia sama kayak TOD, tapi menurut aku ini lebih berkualitas karena kalau di TOD itu kan lebih ke kita ngerjain orang ya, tapi kalau ini tuh lebih ke kita care ke orang lain, terus kita sharing dan hal-hal yang kayak lebih positif yang bisa kita dapatin dari kartu ini. Jadi ini kartu aku beli dari Muda. Gimana bacanya ya? Kayak gini, ini gambarnya tuh kayak bisa dibalik, bisa di ini juga. Ini kartu aku beli dari Muda, jadi harganya juga murah. Dan ini tuh buat teman-teman yang punya komunitas, yang teman-teman suka kehabisan ide kalau misalkan ditunjuk tiba-tiba untuk mimpin games atau mimpin sharing atau ngapain biasanya di komunitas yang kita lakukan, terus kayak kita tiba-tiba kurang ide atau kita ngeblank tiba-tiba. Aku beneran ini aku cuman mau berbagi, mau sharing tentang keuntungan, dan kartu ini tuh bisa nolong banget. Jadi ini aku beli, harganya murah juga. Terus di dalamnya ini bentuknya tuh kotak begini. Terus di dalamnya tuh ada kartu, ada dua jenis kartu. Ada dua jenis kartu. Yang satunya itu kartu permainan. Terus yang satunya itu kartu aksi. Jadi ada juga panduannya di dalam sini. Jadi kita bisa baca panduannya di sini dan kita tahu cara bermainnya. Jadi cara bermainnya itu kayak namanya ini pemuda card. Jadi permainannya ini bisa 3 sampai 6 orang. Terus satu set kartu ini, kalau yang ini tuh isinya ada 60 kartu utuh dan asli yang berisi 15 seri, masing-masing terdiri dari 4 kartu. Kemudian ada 33 kartu aksi yang berisi challenge, tapi challenge-nya ini menurut aku lebih positif karena dia berisi kayak apa yang harus kita lakukan untuk bangsa, terus kayak lebih ke kedewasaan kita. Namanya juga, dia nama kartunya di sini tuh menjadi utuh dan asli. Jadi kayak membentuk kita untuk lebih bisa kita mendapatkan apa yang bagus dari komunitas kita. Terus dia juga bikin tujuan permainannya di sini. Tujuan permainannya itu menanamkan nilai-nilai firman Tuhan yang membantu setiap peserta untuk menghidupi karakter Kristus, memfasilitasi komunitas-komunitas dan keluarga untuk bersaksi, berbagi dan mempraktekkan firman Tuhan. Terus yang ketiga, membangun kebersamaan, kekeluargaan dan kesatuan. Kemudian yang keempat, menciptakan suasana belajar yang seru dan penuh kegembiraan. Yang kelima, melatih fokus, daya ingat dan konsentrasi. Jadi di sini itu nggak pure, nggak murni tentang hubungan kita dengan Tuhan, tapi kayak tentang cinta kita akan bangsa ini, terus kayak tentang hubungan kita dengan orang lain, pemahaman-pemahaman umum kita tentang hal-hal yang kayak mungkin tabu bagi orang-orang zaman dulu, orang-orang tua. Tapi itu tuh kalau di sini tuh kita diajarkan untuk gimana kita punya pandangan yang lebih luas, kita bisa mendefinisikan sesuatu dengan cara pandang yang berbeda. Terus kita juga bisa sharing atau bisa mendoakan orang lain di situasi saat kita bermain itu juga. Jadi ini menolong banget. Aku cuman pengen sharing buat teman-teman yang punya komunitas atau teman-teman yang emang benar-benar suka kehabisan ide kayak aku.
kadang-kadang kalau misalkan ditunjuk di komunitas, kadang-kadang aku juga ini mau ngapain ya, tapi aku menemukan kartu ini dan ini bagus banget. Kalau untuk anak-anak teens kurang cocok karena ada beberapa hal yang menurut aku dewasa banget yang belum untuk mereka tahu, belum untuk mereka bisa menjelaskan itu. Tapi kalau untuk pemuda, untuk orang-orang yang dewasa muda, untuk orang-orang yang sudah matang, ini bagus banget untuk mencairkan suasana dan kita juga bisa menemukan teman-teman kita, kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi kalau yang kemarin udah nanya di story itu dapetnya di mana atau gimana cara bermainnya, nah cara bermainnya itu mudah banget, cuman kayak gitu doang. Jadi kalau kamu punya komunitas, pilih 3 sampai 5 atau 6, kamu udah bisa main kartu ini. Bahkan 3 orang juga kita udah bisa main kartu ini karena ini simple banget. Dia tuh kayak isinya tuh juga udah ada perintahnya deh. Jadi satu set kartu itu kayak ini tuh ada 3 kartu ya. Nah, ada setnya. Jadi kita harus menemukan yang 3 di bawah ini. Kalau kita udah nemuin berarti kita udah menang. Jadi kita bisa melakukan apa yang jadi challenge buat orang lain dengan menggunakan kartu aksi ini. Kayak ini contoh, deskripsikan perasaanmu saat ini gitu kan. Kadang-kadang orang dewasa suka ngeblank, kayak apalagi di yang quarter life crisis itu kayak kadang-kadang suka ngeblank, gak punya tujuan hidup dan lain-lain. Nah, ini kartu ini tuh bantu banget buat kita bisa menemukan cara kita untuk menyelesaikan persoalan kita, atau kita bisa menemukan comfortable kita kembali di antara teman-teman kita, dan juga kita bisa ngelakuin banyak hal dengan kartu ini. Itu aja sih yang bisa aku sharing. Semoga terjawab ya yang kemarin bertanya di story aku. Bye bye.